King MU menggila 10 laga tanpa kekalahan. Manchester United sedang melaju kencang. Setan Merah tak tersentuh kekalahan dalam ajang Liga Inggris dalam 10 laga terakhir mereka. Dan kini mereka mantap menempati peringkat 4 klasemen sementara. Sejak Natal Desember 2025, MU membukukan 6 kemenangan dan 4 kali hasil imbang. Performa itu mengantarkan mereka naik ke peringkat 6 klasemen dan sempat turun ke urutan ke-7 lalu stabil di zona 4 besar. Dan dalam 10 pertandingan tersebut, MU mencetakkan 17 gol serta kebobolan 9 kali. Benjamin Sesko mulai gacor di Manchester United. Musim lalu MU menggelontorkan dana mencapai 232 juta pound sterling untuk bisa merombak sektor penyerangan mereka. Dan langkah berani itu sempat menuai tanda tanya, terlebih mengingat reputasi klub dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai kurang cermat dalam belanja pemain. Namun keputusan mendatangkan Chuna dan juga Mbeumo, dua pemain yang sudah teruji di ajang Liga Inggris, membawa dampak yang instan. Dan gol ke gawang Everton menjadi simbol keberhasilan strategi baru dari klub. Sebuah gol yang sepenuhnya ditambah oleh rekrutan anyar era manajemen yang baru. Lisandro Martinez menepi 2 pekan lebih dahulu. Ada kabar buruk mengiringi kemenangan dari Manchester United atas Everton. Lisandro Martinez harus menepi dulu beberapa pekan karena cedera. Lisandro mengalami masalah di betisnya sepanjang pekan lalu, sehingga ia harus beristirahat. Disebutkan Lisandro bakal menepi setidaknya 2 pekan ke depan. UEFA jatuhkan sanksi untuk Prestiani. Gianluca Prestiani dipastikan tidak bisa memperkuat Benfica pada laga leg kedua Liga Champions melawan Real Madrid setelah UEFA menjatuhkan larangan bermain sementara 1 pertandingan. Keputusan ini diambil menyusul tuduhan rasisme yang dilontarkan kepada Vinicius Junior. Dalam pernyataan resminya, UEFA menegaskan bahwa sanksi 1 pertandingan ini bersifat sementara dan tidak menutup kemungkinan adanya hukuman tambahan setelah investigasi selesai. Menuju Piala Dunia, Meksiko diuji isu keamanan. Kekerasan nasional meletus di Meksiko menjelang Piala Dunia 2026. Hal ini memicu keraguan atas keamanan lokasi dari tuan rumah tersebut. Kurang dari 4 bulan pergelaran Piala Dunia 2026, Meksiko menimbulkan kekhawatiran yang serius. Sejumlah aksi kekerasan terjadi hampir di 20 wilayah. Para pejabat Meksiko mengatakan bahwa keamanan telah dilakukan, termasuk pengerahan tentara dan juga Garda Nasional, pengawasan yang diperkuat dan juga koordinasi dengan mitra internasional. Achraf Hakimi resmi terancam hukuman 15 tahun penjara. Bek kanan andalan PSG Achraf Hakimi resmi diperintahkan menjalani persidangan atas dugaan kasus asusila yang dilaporkan seorang perempuan pada Februari 2023. Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh pihak Kejaksaan Wilayah di Nanterre, pinggiran dari Paris. Jika terbukti bersalah, maka Achraf Hakimi terancam hukuman penjara hingga 15 tahun sesuai hukuman yang berlaku di Prancis saat ini. Juventus disarankan parkir Michel Di Gregorio. Legenda Juventus Gianluigi Buffon merasa miris dengan derasnya badai kritikan yang menerjang Michel Di Gregorio. Buffon menyarankan pelatih kepala Bianconeri Luciano Spalletti untuk bisa mencadangkan Di Gregorio selama beberapa pekan ke depan. Sang kiper menuai kritik tajam karena performa tidak memuaskan sejak akhir Januari 2026. Dalam 5 penampilan terakhirnya di seluruh kompetisi, Di Gregorio tak mampu mencatatkan 1 clean sheet pun dan kebobolan 13 kali. Tertinggal 10 poin dari Inter, impian Scudetto Max Allegri kini harus kandas. Harapan AC Milan meraih Scudetto di musim ini nampaknya telah berakhir setelah tim asuhan dari Allegri tersebut kini tertinggal 10 langkah dari Inter Milan. Skuad asuhan dari Christian Chivo tersebut menunjukkan konsistensi yang luar biasa dan memiliki kedalaman tim yang jauh lebih baik dibandingkan Rossoneri. Barcelona tolak tawaran PSG nyaris 5 triliun rupiah untuk Lamine Yamal. Terungkap, PSG pernah tawar Lamine Yamal nyaris 5 triliun rupiah. Tawaran itu ditolak Barcelona mentah-mentah seperti yang diungkapkan oleh sang presiden Joan Laporta. Joan Laporta meluncurkan buku berjudul Axiom Have Salved El Barça, atau yang berarti begini cara kami menyelamatkan Barcelona. Peluncuran itu dilakukan di sela-sela kampanyenya yang mencalonkan diri sebagai presiden Barcelona lagi.
MU siap perpanjang kontrak bintang dengan gaji 180.000 pounds per pekan. MU sedang dalam proses mencapai kesepakatan untuk bisa mempertahankan Harry Maguire di klub setelah musim ini. Manchester United menurut laporan dari BBC sedang dalam proses mencapai kesepakatan untuk bisa mempertahankan Harry Maguire di klub musim ini. Diketahui Maguire mendapatkan gaji sekitar 180.000 pounds per pekannya dan mungkin akan dipaksa untuk berkompromi terkait gaji dan durasi kontrak sebagai bagian dari upaya Sir Alex Ferguson untuk bisa memangkas biaya di klub. Kehilangan Maguire bisa menjadi pukulan besar bagi MU, terutama setelah mereka akan ditinggalkan Casemiro yang kontraknya akan berakhir. Hat-trick Charlotte antarkan Atletico ke babak 16 besar. Atletico Madrid menang telak 4-1 atas klub Bruges di leg kedua babak playoff Liga Champions di Riyadh Air Metropolitano. Gol-gol dari Atletico dipersembahkan oleh hat-trick dari Alexander Charlotte dan juga Johnny Cardoso. Sedangkan gol sematawayang dari klub Bruges dicetakkan oleh Joel Ordonez. Di leg pertama lalu kedua tim bermain imbang 3-3 dan dengan demikian maka Atletico Madrid unggul agregat 7-4 atas sang tamunya tersebut. The Magpies resmi raih tiket ke babak 16 besar. Newcastle United menang tipis 3-2 atas Karabakh di leg kedua babak playoff Liga Champions musim ini. Gol-gol dari Newcastle dicetakkan oleh Sandro Tonali, Joelinton dan juga Steven Botman. Sementara itu Karabakh mengemaskan gol melalui Camilo Duran dan juga Elvin Kavarguliev. Di pertemuan pertama di markas Karabakh, Newcastle menang besar 1-6 dan dengan demikian maka The Magpies unggul agregat 9-3 dan Newcastle pun kini resmi mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Nerasuri cukup sampai di sini. Pertandingan leg kedua babak playoff gugur Liga Champions 2025-2026 antara Inter versus Bodo Glimt berakhir memilukan bagi tuan rumah. Laga yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza ditutup dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan sang tamu. Hasil tersebut membuat Inter dipastikan tersingkir di kompetisi paling bergengsi di Eropa dengan agregat akhir 2-5. Jan Peterhouse dan juga Hakon FC menjadi pahlawan kemenangan dari sang tamu, sedangkan gol balasan dari tuan rumah dihasilkan oleh Alessandro Bastoni. Mo Salah dikabarkan pergi, MLSG tunjuk bintang ini. Spekulasi soal masa depan dari Mo Salah kembali menghangat di tengah musim yang penuh tanda tanya. Meski masih terkait kontrak hingga tahun 2027, tanda-tanda frustasi sang mega bintang mulai terlihat di atas lapangan. Dan mantan striker Liverpool yakni MLSG pun kini angkat bicara. Meski mengakui sulit mencari pengganti yang sepadan, HSG tetap memberikan satu rekomendasi yang menarik. Ia menunjuk winger muda milik PSG sebagai sosok yang layak untuk dipertimbangkan. Pemain yang dimaksud adalah Vika Kvaratskhelia yang disebut memiliki karakter berbeda dan bisa membawa warna baru bagi lini serang milik Liverpool. Andy Robertson kini di ujung tanduk. Masa depan dari Andy Robertson di Liverpool mulai menjadi tanda tanya besar bagi timnas Skotlandia tersebut. Kini memasuki bulan terakhir dalam kontraknya di Anfield Stadium. Menurut laporan dari Offset, situasi itu dipantau serius oleh sejumlah klub. Aston Villa, Wolverhampton dan juga Crystal Palace disebut sebagai tiga tim Liga Inggris yang terus memonitori perkembangan dari sang pemain. Victor Osimhen isyaratkan masa depannya di Juventus. Victor Osimhen, penyerang andalan milik Galatasaray, membuka kemungkinan untuk bergabung dengan Juventus di masa depan. Ketika mereka menghubungi saya dulu, saya sangat ingin bergabung sebelum akhirnya resmi bergabung dengan Galatasaray. Jika ada peluang di masa mendatang, bermain untuk Juventus akan menjadi prioritas utama dari sang pemain. Napoli siapkan perpanjangan kontrak untuk Scott McTominay. Sejak kepindahannya ke Napoli dengan transfer mencapai 25 juta euro, Scott McTominay resmi membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang paling berpengaruh di Serie A. Penampilannya yang konsisten dan juga mengesankan di lapangan membuat Napoli ingin memperpanjang kontraknya sebelum gelaran Piala Dunia dimulai. Dalam langkah strategis, Napoli nampaknya akan segera memperpanjang masa baktinya di Napoli dan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dengan sang pemain kini resmi dimulai. Arsenal bakal cuci gudang Odegaard hingga Nwaneri tak lagi aman.
Arsenal diperkirakan akan melepas beberapa pemain besar mereka di bursa transfer musim panas, seiring rencana perombakan skuad yang disiapkan oleh Mikel Arteta. Situasi ini membuat masa depan dari sejumlah nama seperti Martin Odegaard dan juga Ethan Nwaneri berada dalam tanda tanya, terutama karena persaingan di lini serang yang semakin padat. Arsenal musim ini memiliki banyak opsi di lini tengah dan juga area serang, khususnya di belakang penyerang, dan dampaknya sejumlah pemain kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. MU siap bajak lini tengah milik Aston Villa. Manchester United dikabarkan siap melakukan manuver besar di bursa transfer musim panas dengan membidik gelandang Aston Villa yakni Amadou Onana. Menurut laporan dari Football Insider, MU menempatkan Onana dalam daftar target utama mereka. Kabarnya nilai pasar Onana saat ini diperkirakan mencapai 42 juta euro. Kehilangan Casemiro membuat MU tak hanya mencari satu gelandang, melainkan kemungkinan dua pemain baru untuk bisa memperkuat posisi tengah. Antoine Griezmann segera menuju Orlando City. Masa depan dari Antoine Griezmann kini mulai menemui titik terang. Tersiar kabar bahwa Griezmann bakal pindah ke MLS dan bersama Orlando City di musim depan. Dikutip dari The Athletic, Orlando City berencana memberikan spot designated player untuk Griezmann. Direktur olahraga sekaligus manajer umum Orlando City yakni Ricardo Moreira disebut sudah bolak-balik dari Spanyol ke Amerika Serikat demi mengurus kepindahan sang pemain. Jika nantinya pindah, Griezmann akan menyusul kompatriotnya yakni Hugo Lloris. Jika jadi pindah, Griezmann akan menyusul kompatriotnya yakni Hugo Lloris yang sudah lebih dahulu main di MLS bersama Los Angeles FC.